Seorang suami di Serang, Banten tega menjual istrinya sendiri ke pria hidung belang melalui aplikasi online. Dalam 1 bulan, pasangan suami istri ini bisa meraup untung hingga 10 juta rupiah. Polisi menggerebek tempat kos di Wisma Pala Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten yang dijadikan tempat pasangan suami istri menjalankan bisnis prostitusi melalui aplikasi online. Dari kasus ini terungkap, sang suami tega menjual istrinya ke pria hidung belang. Tersangka A, warga Kalideres, Jakarta ini menjual istrinya berinisial E untuk melayani pria hidung belang melalui aplikasi micet dengan cara pemesanan online. Sekali kencan, korban ditarif 300 hingga 500 ribu rupiah. Dalam sehari, 2 hingga 3 pria hidung belang dilayani di kamar kos. Selama 1 bulan, tersangka bisa mengantongi 10 juta rupiah. Pak ngecemburu gitu Pak, dia ngeliat istrinya diitin orang Pak? Saya sebagai lelaki normal pasti sakit ada, tapi saya melakukan ini semua karena kemauan istri dan kebutuhan ekonomi istri. Selain A, polisi juga turut meringkus B, pria yang tega menjual pacarnya sendiri dengan omset 5 juta rupiah selama 1 bulan. Motif para tersangka menjual istri dan pacarnya ini adalah karena faktor ekonomi demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Praktik prostitusi online sudah dilakukan selama 6 bulan. Kita akan mempersangkakan 2 orang laki-laki yang secara sadar menjual istri dan pacarnya dengan maksud untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain secara aktivitas seksual. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat kontrasepsi dan uang ratusan ribu rupiah. Para tersangka dikenakan pasal tindak pidana perdagangan orang. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga mengamankan belasan penghuni kos lain yang diketahui berprofesi sebagai terapis. Mereka dibawa ke Mapolres Serang Kota untuk menjalani proses hukum. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kasus suami menjual istri, kami sudah terhubung dengan Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas Aditya. Baik Pak, mungkin Anda dapat menjelaskan bagaimana kronologis penangkapan terhadap 2 tersangka ini Pak, yang tega menjual istri dan pacarnya. Baik, Alhamdulillah, puji Tuhan, Polres Serang Kota, Polda Banten berhasil mengungkap adanya tindak pidana perdagangan orang, di mana ini berawal dari informasi masyarakat menjelang Ramadan bahwa ada suatu kos-kosan yang mana penghuninya kebanyakan melakukan pijat dan ada salah satu kamar yang digunakan praktek prostitusi. Kita dalami, kita datang dan ternyata benar. Kita berhasil mengamankan 13 orang yang terdiri dari 8 wanita dan 5 orang laki-laki. Kita melakukan pemeriksaan maraton dan berhasil melalui gelar perkara menetapkan 2 orang pelaku, yaitu laki-laki yang melakukan perbuatan pidana memperdagangkan istrinya. Dan 1 orang lagi, seorang laki-laki yang memperdagangkan menjual pacarnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui jasa seksual. Baik, lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka yang telah menjual istri dan pacarnya ini? Baik Mas Aditya dan teman-teman TV One, jadi hasil pemeriksaan Polres Serang Kota terungkap bahwa aktivitas ini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan di tempat yang sama, di mana pelaku secara sadar menjual istrinya melalui aplikasi micet dan pelaku yang satu lagi menjual pacarnya melalui aplikasi WhatsApp. Mereka mendapatkan keuntungan lebih kurang 5 juta sampai 10 juta dalam sebulan. Uang tersebut
digunakan mereka untuk aktivitas sehari-hari. Demikian. Baik, lalu istri dan pacar yang dijual ini apakah posisinya sebagai korban atau juga ini atas dasar mau sama mau atau kesepakatan antara keduanya? Baik Mas Aditya, kita mempersangkakan pelaku dengan ancaman tindak pidana perdagangan orang, terutama kepada laki-laki, suami dan pacarnya yang laki-laki. Untuk perempuan saat ini kita masih tetapkan sebagai saksi sampai saat ini sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama mendengar saksi, pemilik kos, masyarakat, apakah mereka mengakui secara sadar atau hanya terpaksa atau ikut-ikutan. Baik, terima kasih Pak Kapolres Serangkota telah menginformasikan kepada kami dan tentu kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena memang ini mendekati bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mas Aditya.